Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin calon penghuni surga, karakter bangsa yang Qur'ani dilahirkan dari pendidikan yang berbasis Qur'ani pula. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian para peserta didik agar menjadi lebih baik. Anak-anak akan dituntun untuk mengembangkan kepribadiannya, serta diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi emas yang cerdas, tangguh, dan berkarakter Al-Quran. Zakiyah Darajat dalam bukunya Peranan Agama dan Kesehatan Mental halaman 10 menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami kemerosotan akhlak, kejujuran, dan kasih sayang yang sudah tertutup oleh penyelewengan penipuan, saling merugikan, mengadu domba, dan saling memfitnah. Kemerosotan akhlak bukan hanya menimpa kalangan dewasa, akan tetapi anak-anak dan generasi muda. Sungguh sangat memilukan hadirin. Dapat dipungkiri bahwa potret muram generasi muda sudah sangat sering kita lihat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membeberkan data sebanyak 23% penghuni lembaga pembinaan khusus anak merupakan pelaku pencurian. 17,8% terjerat tindak pidana narkotika. Bahkan 2 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 6 Januari 2021, kita dikagetkan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh remaja putri terhadap remaja putri lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mendengar hal ini, maka tergeraklah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Membentuk Karakter Bangsa Berbasis Al-Quran. Sebagai landasan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari'ah kita dan diterjemahkan oleh sari tilawah kita. Alaikuma falyatafaddal mashkura. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang
dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kitab tafsir Ibnu Katsir volume 6 halaman 461 karya Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini pada saat orang-orang mukmin merasa khawatir, gelisah, cemas, dan terguncang dalam menghadapi perang Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan dan perjuangannya. Dalam tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, yakni Imam Masjidil Haram, menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan, diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Bahkan Abu A'la Al-Maududi di dalam kitabnya The Prophet of Islam menjelaskan, he is the only one example. Rasulullah adalah satu-satunya contoh dalam bersikap dan berperilaku. Sementara menurut Imam Al-Ghazali, akhlak bukan sekedar kemampuan berbuat dan pengetahuan, akan tetapi akhlak harus menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat sesaat, akan tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, pada suatu ketika saat sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, kana khulquhul Quran rawahul Ahmad. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Menurut Ibnu Rajab rahimakumullah, makna hadis tersebut adalah Rasulullah senantiasa beradab dengan adanya Al-Quran dan berakhlak dengan akhlaknya. Hadirin, tanpa akhlak kita akan menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya kendor, dan mentalnya molor. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendidik anak bangsa sesuai dengan sifat Nabi. Maka untuk membentuk karakter Al-Quran pada generasi muda tidak terlepas dari peranan orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh qari'ah kita dan diterjemahkan oleh sari tilawah kita. Alaikuma falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Malaikatul ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum Sadaqallahul azim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, kataku pada ayat tersebut merupakan kalimat perintah. Pada kaidah usul fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat perintah itu mengandung suatu kewajiban. Untuk itu wajib bagi kita semua untuk mengajarkan, menjaga dan memelihara keluarga. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut tafsirnya menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu, anak-anakmu dari siksa neraka yang pedih, dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan serta mendidik dan menanamkan Al-Quran di dalam jiwanya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan demikian, ayat dan hadis tersebut merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam mendidik karakter anak bangsa. Oleh karenanya, hadirin, orang tua adalah aspek terpenting dalam menciptakan generasi yang berakhlakul karimah sesuai dengan landasan Al-Quran. Generasi muda dituntut untuk menjadi generasi yang cerdas, berwawasan yang luas dan berakhlakul karimah. Karena masa depan sebuah bangsa terletak pada tangan pemudanya. Sebagaimana Insinyur Soekarno berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Dari apa yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Al-Quran harus ditanamkan sejak dini pada anak bangsa, sehingga mereka dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, serta dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Orang tua adalah peran terpenting dalam menciptakan generasi yang berwawasan luas sesuai dengan landasan Al-Quran. Hadirin, untuk menciptakan bangsa yang kuat, hebat dan bermartabat,
maka yang diperlukan adalah bangsa yang berkualitas dalam pendidikan akhlak. Untuk mengakhiri syarahan ini, maka izinkanlah kami untuk membawakan sebuah syair yang tak seindah air mengalir. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, demi agama sadarlah. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Bersatulah dalam Islam. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.